Oke, baiklah semuanya, kita akan lanjutkan dengan materi kita selanjutnya. Trakea. Trakea ini terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan luar yang terdiri atas jaringan ikat, kemudian ada lapisan tengah. Lapis tengah ini terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Kemudian yang ketiga itu ada lapis terdalam yang terdiri atas jaringan epitel bersilia yang akan menghasilkan banyak lendir serta berfungsi menangkap benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru bersama dengan udara pada proses pernapasan kita. Di bawah ini adalah gambar daripada trakea kita. Oke, kemudian di dalam paru-paru kita itu terdapat bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang dan akan menuju ke dalam paru-paru kanan dan kiri kita. Kemudian dinding bronkus ini terdiri atas 3 lapis, yaitu ada jaringan ikat, ada jaringan otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya itu adalah pada dinding trakea itu jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Kemudian struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya saja tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus itu sendiri sangat bercabang dan menjadi bronchiolus. Oke, berikut ada yang di samping adalah gambar daripada bronchiolus. Bronchiolus itu adalah percabangan kecil dari bronkus yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian sel epitel bersilia pada bronchiolus akan berubah menjadi sisik epitel. Pada bronchiolus sudah tidak terdapat lagi cincin tulang rawan. Kemudian bronchiolus ini akan berakhir pada alveolus. Kemudian yang di samping ini adalah gambar daripada alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu ada yang di kiri dan ada juga yang di kanan. Paru-paru itu ada 2 bagian, yaitu ada paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Jadi paru-paru sebelah kanan itu sebenarnya lebih berat daripada paru-paru yang di sebelah kiri. Paru-paru itu sendiri dibungkus oleh 2 selaput yang sangat tipis atau disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru atau disebut dengan pleura, pleura dalam, dan selaput menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk atau disebut dengan pleura luar.
Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan yang pada waktu mengembang dan mengempisnya paru-paru. Itu yaitu pada saat proses pernapasan kita. Kemudian selanjutnya ada alveolus. Alveolus ini juga terdapat di dalam paru-paru kita. Berarti di dalam paru-paru kita itu ada bronkus, ada alveolus dan ada bronkeolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru sebagai kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus ini sendiri dilengkapi oleh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas di dalam alveolus kita. Kemudian saluran akhir dari sistem pernapasan yaitu berupa gelembung-gelembung udara yang ada di dalam alveolus. Pada bagian alveolus itu sendiri terjadi pertukaran oksigen ke udara bebas dan ke sel-sel darah kita, serta pertukaran karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Kemudian pertukaran ini terjadi secara difusi yang menghubungkan antara kapiler-kapiler darah pada paru-paru lebih kurang sebanyak 300 juta alveolus. Kemudian bagaimana sih proses pertukaran gas oksigen di dalam tubuh kita? Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berdifusi ke alveolus, dan oksigen di kapiler darah paru-paru akan diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Kemudian tekanan parsial di alveolus ini lebih tinggi daripada tekanan parsial oksigen di dalam kapiler darah paru-paru. Sehingga proses ini menyebabkan oksigen akan berdifusi dari alveolus menuju kapiler darah paru-paru. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini.